Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai sekarang ini masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa menggunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segala dosa-dosa kita semua, dosa orang-orang tua kita, guru-guru dan seluruh keluarga-keluarga kita, jiran-jiran tetangga kita, dan orang cinta dan sayang kepada kita senantiasa diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhatur kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur, kehidupan, nikmat yang begitu banyak. Yang mana nikmat ini harus kita gunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, beliau membagi kepada periode atau fase kehidupan manusia ini dalam 5 periode atau fase. Yang pertama adalah periode alam arwah, yang mana kita semua telah melewati alam tersebut. Yang kedua adalah alam rahim, yang mana kita pun juga semua telah diberikan Allah berada di alam sana. Ada yang sampai 9 bulan 9 hari, ada yang lebih, bahkan ada yang kurang. Yang ketiga adalah alam dunia, yang mana sekarang kita ini berada di alam ini. Dan dunia yang kita jalani sekarang ini adalah merupakan persiapan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi fase-fase atau periode-periode yang akan datang, yaitu periode kita akan nanti berada di alam barzah, dan selanjutnya nanti akan memasuki periode atau fase yang terakhir, yaitu alam akhirat. Nah, para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di alam dunia, yang mana alam dunia ini merupakan alam penentu untuk kebahagiaan kita nanti berada di alam barzah, atau yang disebut alam kubur, atau nanti kita berada di alam akhirat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah merupakan tempat bercocok tanam kita untuk negeri akhirat. Artinya perbekalan yang kita siapkan di dunia ini, nanti kita sendiri akan memetiknya di alam akhirat. Oleh karena itu kita gunakan umur yang masih ada dengan kita ini untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah, menjauhi dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Tabalong dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menganalisa dunia yang menjadikan manusia atau kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama, karena kebodohan. Kebodohan adalah mara bahaya dan penyakit tiap-tiap kejahatan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau sangat banyak sekali tentang menganjurkan tentang masalah menuntut ilmu pengetahuan. Lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita, yaitu ilmu yang fardhu ain seperti fikih, tauhid, dan tasawuf. Nah, dalam kehidupan ini, kalau orang tidak berilmu, maka dia pasti akan terjerumus ke lembah kesesatan. Tapi dengan ilmu, insya Allah kita akan dibimbing dengan ilmu tersebut kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, orang yang tanpa dasar ilmu, maka kehidupannya akan binasa. Bahkan orang yang beramal ibadah tanpa ada ilmu, amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh dalam syair Imam Ibn Ruslan dalam matan syubhat beliau yang mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk mempersiapkan diri kita menghadapi perkembangan zaman seperti ini dengan ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu yang menyangkut masalah agama kita. Dimanapun kita isi, ada pengajian kita ikut, ambil ilmu, lebih-lebih kepada guru-guru yang mereka bersanad daripada guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah. Karena li'annal ilmal mu'tabar huwa mattasala sanadu bisaidil basar. Ilmu yang mu'tabar itu ilmu yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi berbagai macam, apalagi sekarang ini dengan bermacam-macam cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tanpa ilmu kita akan binasa. Dalam menuntut ilmu harus kita benar-benar mencari guru-guru yang benar-benar bisa membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah menuntut ilmu, perlu juga kita selain daripada ilmu, perlu kita ada hubungan erat dengan guru-guru kita. Nah, karena guru itu merupakan orang tua kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, abuka salah satu. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama abuka alladzi waladaka, orang tua yang melahirkan kita itu orang tua ayah dan mama kita. Yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Yang kedua wa abuka alladzi zawwaza ibnatahu. Orang tua yang mengawinkan kita dengan anak dia atau yang disebut mertua. Dan yang ketiga wa abuka alladzi 'allamaka wa huwa afdalu. Orang tua yang mengajari kita ilmu agama, ilmu, dan beliaulah yang afdal di antara 3 orang tua ini. Nah, kenapa jadi kita singgung sedemikian dengan guru? Karena di akhir zaman sekarang ini kadang seorang murid dengan guru itu hampir seolah-olah gurunya itu dianggap sebagai teman-teman dia. Padahal kelaban guru itu luar biasa, guru yang berjasa kepada kita. Makanya sampai disebutkan orang durhaka kepada orang tua itu tidak bisa mencium surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi durhaka kepada gurunya. Oleh karena itu kita tuntut ilmu dari guru-guru kita, kita muliakan para guru-guru kita. Karena dengan ilmu tersebut insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menyangkut masalah keilmuan. Marilah kita ramaikan majlis ta'lim, perkumpulan ilmu agama yang mana dengan ilmu tersebut insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara menurut analisa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya dunia yang mendorong manusia untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu adalah lemahnya iman. Iman yang lemah merupakan bencana yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Karena iman diibaratkan pondasi bagi sebuah bangunan. Jika pondasi bangunan itu kuat, maka bangunan itu tidak akan mudah roboh, walaupun menghadapi gempa dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau imannya lemah, maka seperti pondasi bangunan yang lemah, maka bangunan tersebut akan mudah dirobohkan. Oleh karena itu keimanan yang ada dalam diri kita ini harus kita benar-benar kita perhatikan sebenar-benarnya, apalagi ilmu yang menyangkut masalah keimanan. Apalagi di akhir zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sabda beliau, satafriqu ummati ba'di 73 firqatan kulluhum finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya neraka illa wahidatan, kecuali 1. Faqila wa matil qal wahidah ya Rasulullah. Maka dikatakan, apa yang 1 itu wahai Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati ana 'alaiha wa ashabi. Yang satu itu kata Rasul adalah aku dan sahabat-sahabatku, yaitu orang yang mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu saking banyaknya, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Rasul 14 abad tahun yang lalu, makanya goncangan kehidupan kita sekarang ini menghadapi berbagai ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang tidak jelas. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengedepankan kepada usaha ikhtiar dan semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahirnya kita usahakan usaha ikhtiar kita hindari bala bencana, kita jauhi, kita berusaha ikhtiar, tapi di dalam hati kita semuanya tidak bisa berjalan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keimanan di dalam diri kita harus benar-benar kita pupuk supaya bisa membimbing diri kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman di dada harus benar-benar kita jaga. Karena tidak sedikit di akhir zaman ini sesuatu yang bisa membinasakan iman-iman kita. Apalagi perihal-perihal yang sangat bertantangan. Bahkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ini pun ujian, sebagaimana Allah menguji keimanan-keimanan kita di akhir zaman ini, baik dengan bala musibah, bencana dan lain sebagainya. Ini merupakan ujian keimanan kita. Apakah kita memang benar-benar termasuk orang-orang yang kuat imannya atau bagaimana? Oleh karena itu keimanan kita pupuk, kita kaji ilmu iman. Bahkan keimanan inilah yang menentukan kita nanti selamat tidaknya kita waktu berada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bagaimana supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan para ulama-ulama saking takutnya mereka ada yang sampai mereka setiap malam melaksanakan salat hifdzil iman, salat untuk menjaga keimanan. Bahkan ada yang mengamalkan di antara salat subuh membaca ya hayya qayyum sebanyak 40 kali supaya iman mereka tetap dijaga. Bahkan ada yang amal-amalan lain yang bagaimana mereka supaya mereka dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah keimanan inilah yang paling sangat ditakutkan oleh para nabi dan para rasul. Yang paling mereka takuti cuma satu, kalau mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji masalah keimanan. Orang-orang tua kita zaman dulu mereka mengkaji ilmu keimanan seperti ilmu sifat-sifat 20. Mereka belajar dari guru-guru mereka amalkan ilmu mereka tersebut. Bahkan inilah kita berada di akhir zaman. Kadang miris kita melihat keadaan zaman. Apa mirisnya? Sekarang orang banyak ilmu tapi kadang amalnya kurang. Oleh karena itu ilmu yang kita tuntut kita amalkan bersama-sama. Memang di antara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara ciri-ciri akhir zaman adalah banyak orang menuntut ilmu tapi kadang tidak mengamalkan. Oleh karena itu mari kita sama-sama ilmu yang sudah ada kita amalkan, ilmu yang belum kita tambahi terus. Karena dengan adanya ilmu insya Allah kita bisa selamat dan kita bisa beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, menurut analisa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dunia yang mendorong manusia untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah angan-angan yang panjang atau tulul amal. Angan-angan yang panjang yang memakmurkan kehidupan duniawi, seolah-olah dia lupa dengan kematian. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajalmu itu datang, maka sesaat pun tidak bisa ditunda dan tidak pula seorang pun yang mampu memajukannya. Oleh karena itu, kematian ini pasti. Kehidupan di dunia ini sementara. Bahkan ada yang mengatakan kehidupan di dunia ini seperti kita berada di sebuah terminal. Yang pasti kita untuk sementara waktu tinggal di sana dan kita akan kembali kepada alam kita yang sebenarnya itu alam akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai angan-angan yang panjang melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan azal bisa menjemput kita. Kalau sudah Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menunda ajal tersebut. Oleh karena itu perlu kita persiapkan sebelum ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan amal-amal ibadah kita. Kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi bagaimana nanti kita berada di alam kubur. Bagaimana nanti kita berada di alam akhirat. Apakah kita termasuk orang selamat atau tidak? Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan beberapa hal-hal
prediksi yang dianggap analisa menurut beliau yang bisa menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajal ini pasti. Bahkan ulama mengatakan kullu atin qaribun. Setiap sesuatu yang pasti itu dekat. Kematian itu pasti. Bahkan kematian itu dekat. Oleh karena itu janganlah kita menghiraukan karena kehidupan dunia akhirnya kita dilupakan untuk kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ketahuilah bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih kekal. Dunia sementara. Bahkan Rasul mengatakan umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Jadi kalau umur kita sekarang sudah berapa, bisa kita memprediksinya. Berarti segitulah umur kita sekarang berada di dunia. Oleh karena itu, silakan kita berusaha untuk dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhirat. Gunakan dunia yang ada, kita gunakan untuk akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat berusaha untuk mencapai ridhonya Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita berusaha, bercari, berdagang dan lain sebagainya. Cuma niat kita satu, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban kita setelah kita menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara sesuatu yang mendorong kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah makanan. Makanan haram atau syubhat. Ini besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Lebih-lebih terhadap perkembangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akalal halala ata'at jawarihu sya'a am abah, wa man akalal harama asat jawarihu sya'a am abah." Artinya barang siapa memakan makanan yang halal, maka seluruh anggota badannya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia berkehendak ataupun dia menentang. Begitu pula barang siapa yang memakan barang yang haram, maka durhakalah anggota badannya, baik ia berkehendak ataupun menentang. Oleh karena itu pengaruh daripada makanan ini sangat-sangat luar biasa. Makanya ulama-ulama kita dulu mereka mendidik anak-anak mereka dengan memberi makan makanan yang halal, usaha-usaha yang halal. Nah, karena orang yang terbiasa dengan makanan-makanan yang haram, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau engkau terbiasa dengan makanan yang haram, maka akan cenderung berpikir yang haram. Oleh karena itu orang yang suka mengerjakan yang haram, boleh jadi makanan dia itu mengandung makanan yang haram. Oleh karena itu para ulama-ulama kita sangat mewaspadai masalah makan ini. Mereka berwaspada. Bahkan dalam kategori jual beli pun mereka lebih waspada. Apa? Harus dengan syarat-syarat jual beli seperti yang disyaratkan oleh para al-imam-imam kita. Imam Syafi'i radhiyallahu an, dalam jual beli kita harus ada akad jual tukar. Bahkan di antara mereka ada yang lebih afik atau lebih berhati-hati, ikhtiyat. Mereka kalau beli makanan di warung, mau makan di warung, mereka bayar dulu. Mereka bayar dulu, diakadkan jual beli baru dia makan. Ini saking mereka menjaga tentang masalah makanan ini. Karena pengaruh makanan ini akan berpengaruh dalam diri kita dan berpengaruh terhadap ibadah kita. Orang tidak akan diterima Allah ibadatnya kalau makanannya, minumannya masih dari yang haram. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih." Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka yang pantas baginya adalah api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu marilah kita berusaha mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan, mencari rezeki yang halal itu keparduan kita setelah keparduan kita menuntut ilmu agama. Kalau kita bikin rumah daripada hasil yang haram, maka hasil haram tersebut kita ibadah di rumah kita itu, maka ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beli pakaian tapi tidak dengan jalan yang halal, dengan jalan yang haram, misalkan baik duitnya haram atau caranya haram, tidak berakad jual beli, maka pakaian kita pakai itu pakaian yang haram, maka ibadah kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kepada kaum laki-laki sangat dianjurkan setiap habis salat Jumat, jangan kalau kalian pergi langsung
Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haram wa bi ta'atika an ma'siyatika fadlik aman siwak. Ulama ada yang mengatakan paling kurang kita baca doa tersebut berapa? 4 kali. Bahkan menurut guru-guru kita, mereka mengamalkan membacanya sebanyak 7 kali. Ini dalam arti apa? Karena pengaruh makanan ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, carilah rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih makan keluarga kita daripada hasil yang halal. Jangan sampai yang haram. Jangankan hampir yang syubhat pun kalau perlu kita jauhi. Mari kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Tabalong dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesimpulan ceramah kali ini dapat kita nyatakan yang pertama adalah satu, menurut analisa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang ulama besar, seorang wali besar, bahkan beliau cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di usia beliau yang 4 tahun, beliau sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua mata beliau, tetapi tidak mengurungkan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadahnya sangat luar biasa, hafalan Qur'annya sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita ikuti apa yang menurut analisa beliau ini. Mudah-mudahan kita yang pertama adalah masalah keilmuan. Mari kita semua kita ramaikan majlis-majlis ilmu agama. Lebih-lebih kalau perlu kita belajar dengan kitab. Karena Rasul mengatakan kuna aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Fatahlah. Yang pertama Rasul mengatakan jadilah kalian menjadi orang alim. Kenapa jangan menjadi orang alim? Karena kelebihan orang alim itu luar biasa. 2 rakaat orang alim sembahyang lebih baik daripada 1000 rakaat orang abid. Kelebihan daripada orang. Bahkan seorang yang alim bisa memberikan syafaat kepada keluarganya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang alim. Atau kalau tidak bisa, au muta'aliman, kita menjadi muta'alim, orang yang belajar. Dengan apa? Dengan kita berkitab atau berguru. Yang ketiga, au mustami'an, atau kita menjadi pendengar yang baik. Atau yang keempat, kalau kita tidak bisa juga, maka jadilah kita menjadi orang yang pecinta kepada ilmu-ilmu agama. Pencinta orang-orang saleh, pecinta pada ulama. Nah, jangan kalian yang menjadi orang kelima, menjadi orang alim tidak, menjadi penuntut ilmu tidak, mendengar orang-orang berceramah atau orang pengajian tidak mau, bahkan menjadi orang membenci daripada mereka, naudzubillah, maka kalian akan binasa. Yang kedua di antara kesimpulan tersebut adalah masalah keimanan. Marilah kita kaji benar-benar masalah keimanan ini. Kita kaji kepada guru-guru yang mereka benar-benar bersandar kepada guru-guru mereka, yang hitam putih mereka ada. Artinya dalam masalah keimanan kita jangan dianggap sembarangan. Karena menyangkut masalah keimanan ini, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah keimanan ini menyangkut apakah kita nanti selamat atau tidaknya. Makanya walaupun orang itu ada sebesar biji zarah pun keimanannya, nanti dia insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah angan-angan yang panjang. Jangan sampai kita dunia yang begitu memukau kita ini mempengaruhi kehidupan kita, akhirnya kita terperdaya dengan dunia yang sesaat ini dan mengorbankan akhirat yang begitu kekal abadi. Yang terakhir adalah masalah makanan. Oleh karena itu, masalah makanan ini ingat sekali lagi merupakan diterima tidaknya ibadah kita dari makanan kita ini. Bahkan baik tidaknya anak kita nanti dengan asbab makan ini. Oleh karena itu kita berusaha mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardh." Apabila kalian sudah selesai mengerjakan ibadah salat, maka kalian bertebaran di muka bumi, mencari rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita tuntut rezeki daripada Allah. Kita minta supaya Allah berikan kepada kita rezeki yang halal. Jangan sampai kita diberikan rezeki yang haram, sehingga dengan yang haram tersebut bisa menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang Allah sampaikan ini menjadi secuil ilmu yang manfaat untuk kita semua dalam menghadapi kehidupan kita ini. Umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa kedua orang tua kita, guru-guru dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhainya. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Kalau seandainya dalam penyampaian itu terdapat kesalahan, kehilapan atau segala sesuatu yang tidak berkenan di samping seberatan. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.